kita sangat bersyukur atas viralnya kasus Vina ini, sehingga semua dari faktor peristiwa, faktor pelaku, faktor juga kejadian dan yang sudah terpidana itu ternyata mempunyai suatu cerita misteri waktu itu. Dan sampai saat ini sudah berjalan dan berlangsung, apalagi adanya PK dan akan diumumkan ataupun akan diputuskan. Nah, saya berharap agar hakim yang akan mengambil putusan PK daripada 7 terpidana ini harusnya mempunyai hati nurani. Karena kenapa? Dari rangkaian peristiwa yang ada, terutama kejadian yang pra-peradilannya si Saka, itu jelas ada yang kita harapkan merupakan novum ataupun merupakan bukti yang baru bahwa kejadian yang itu bukan seperti apa yang dikatakan selama ini. Ya, bayangkan ya, dari 3 DPO itu 1 dinyatakan sudah ditangkap, yaitu namanya Saka, dan 2 dialunir katanya. Kan begitu ya? Dan tinggal 1 ini si Saka lalu ngajukan pra-peradilan, ternyata puji Tuhan bisa terbebaskan. Ya, dan dari putusan pra-peradilan itu dinyatakan bahwa salah tangkap. Berarti kalau salah tangkap, human error, ini bukan itu orangnya. Nah, kalau memang bukan orangnya itu, tidak tutup kemungkinan PK-nya yang dipakai hari ini adalah buktinya itu dari si Saka yang sudah dibebaskan melalui pra-peradilan. Peggy. Ya, Peggy kan sudah pra-peradilan bebas. Peggy bebas. Nah, ini bukti itu akan dipakai di PK ini, sehingga kemungkinan saya berharap PK yang akan diputuskan itu sama akan membebaskan para terpidana, sehingga bisa memuaskan rasa keadilan masyarakat dan kasus ini bisa segera tertutup. Kasus ini bisa terhenti karena sudah begitu menguras ya perhatian masyarakat, terutama netizen yang begitu setia mengawal kasus ini. Dan agar tidak terus tercurahkan, maka kita harapkan putusan PK agar bisa segera dibebaskan terpidana yang 7 orang terakhir itu. Artinya novum-novum baru sangat menguatkan ya Bang ya? Sangat-sangat menguatkan. Karena kenapa? PK itu memang yang utama adalah alat bukti yang tidak pernah muncul dalam satu persidangan. Nah, ini bukan lagi alat bukti, tapi sudah menjadi satu produk hukum. Bisa bayangkan ya, alat bukti kan masih diuji coba dulu. Kalau ini sudah menjadi produk hukum, melalui pra-peradilan, Peggy Setiawan mendapatkan suatu kebebasan. Produk hukum ini dibawa ke PK, maka itu tidak perlu lagi diuji. Itu loh. Pasti hakim-hakim di PK itu akan bijak mengatasi kasus ini supaya bisa memutuskan secara adil dan bijaksana. Bang, tambahan? Ya mungkin yang kita ketahui ya, dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sendiri itu banyak sekali kejanggalan yang akhirnya terungkap. Jadi pada tahun 2016 BAP, lalu juga proses penahanan pada saat itu, lalu cara oknum polisi menggali keterangan daripada si terpidana ini kan memang kalau dari fakta persidangan pra-peradilan itu ya kan menggunakan kekerasan, bahkan sampai disuruh minum air seni ya. Jadi secara kemanusiaan harusnya hakim nanti di PK 7 terpidana ini harusnya menggunakan rasa kemanusiaan juga gitu. Kita secara normatif bisalah berbicara bahwa novum itu harus adalah bukti yang sebelumnya tidak pernah terungkap tapi baru bisa terungkap sekarang. Oke, itu saya pahami. Tapi ketika kita bicara hukum itu bukan hanya kepastian, tapi dalam hukum itu juga ada yang namanya keadilan. Jadi mungkin saya pribadi menghimbau untuk hakim nanti yang dipercaya untuk sidang PK ini ya menggunakan hatinya lah. Lalu juga untuk Prof Oto
yang dimana mewakili 7 terpidana ini, saya harap Prof juga sehat selalu dan semoga langkahnya ini kita dukung juga sebagai anggotanya Prof di Pradi. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bang Togar, ngelihat katanya nih ada kunci utama untuk bebas. Ada bukti percakapan terakhir si almarhum Vina. Dari abang sendiri ngelihatnya? Nah, terkait yang katanya ada bukti, ada percakapan antara Vina dengan si para pelakunya, itu kan baru bukti yang bisa dikatakan belum diuji satu kebenaran atau kevalitannya. Makanya dari awal yang digaung-gaungkan itu kan kemana HP-nya, kemana CCTV-nya, itu kan banyak pertanyaan yang tidak terungkap itu bolongnya itu kan, sehingga dengan langkah beraninya Ketua Umum kami yaitu Profesor Otto Hasibuan itu bisa mengambil kasus Vina ini, membawa ke PK dari 7 orang terpidana ini, ya kita harapkan kalau memang itu tadi bisa diangkat menjadi satu bukti merupakan novum, tapi harus benar-benar bukti itu secara original, itu tidak tutup kemungkinan bukti tambahan untuk malah mempercepat proses satu-satu keyakinan hakim untuk mengambil ataupun memutuskan bebas daripada 7 terpidana melalui PK yang mereka masukkan. Bang, adanya saksi kunci baru juga akan memperkuat ini juga, Bang? Sudah otomatis, karena kan kita lihat persidangan kemarin untuk masalah PK-nya kan ada saksi, ya kan? Pra peradilan atau yang untuk saksi di PK-nya juga, itu kan ada peristiwa-peristiwa baru yang selama ini memang tidak pernah terungkap pada saat sidang-sidang yang dulu. Nah, itu menambahkan keyakinan bagi seorang Profesor Otto Hasibuan dengan timnya untuk meloloskan, untuk mendukung terpidana ini agar bisa lepas dari vonis yang mereka alami selama ini. Gitu. Terakhir mungkin Bang, apa yang mau abang tekankan untuk PK ini, Bang? Ya, jadi tadi lanjutin daripada Excel Matius Situmorang bilang bahwa hakim harus memutus secara hati nurani. Ya, jangan melihat satu itu dengan komprehensif karena jabatan tertentu atau tidak enak ewa pekewa kepada putusan majelis hakim sebelumnya. Jangan. Kenapa? Ini putusan harus dari hati nurani para hakim yang menyidangkan PK tanpa adanya beban dari tekanan-tekanan rekan sejawatnya di hakim itu sendiri. Nah, ini yang kita mintakan, sehingga mohon Bapak Hakim yang terhormat untuk 7 terpidana PK ini pakaikan hati nurani agar kita tidak berpolemik terus dengan permasalahan Vina ini. Tolong putusannya segera dibebaskan, dikabulkan. Dan untuk Profesor Otto Hasibuan, kami bangga sebagai anak buah Bapak. Bapak terus berjuang, Bapak sehat, Bapak adalah pejuang penegak keadilan. Kami bangga dengan Pak Prof. Otto Hasibuan.